Mbak menjadi sedemikian rupa nyamannya. Jadi VIP. Iya, lebih nyaman ya? Iya. Lebih nyaman. Sudah, tentunya sudah nyaman? Sudah. Kok kalian menikmati sekali ya? Saya yakin hari ini bisa sampai 2 jam sih kalau kalian kayak begini, nggak apa-apa. Sudah, ini duduknya sudah nyaman? Sudah bisa kita mulai? Sudah. Berdoa dulu kali ya? Iya. Berdoa dulu biar nanti di tahap konseling yang sesi kedua ini harapannya diberi kelancaran. Amin. Doa sesuai kepercayaan masing-masing ya. Doa mulai. Doa selesai. Oke, ini gimana nih kabarnya hari ini? Kok tadi kelihatannya masuk tuh sumringah semua. Apakah hari ini moodnya baik? Alhamdulillah baik. Oh, Iya, iya. baik. Baik, masih baik juga. Iya, baik. Ini baik semua. Baik. Ini baiknya kenapa nih? Apakah hari ini sudah ada kegiatan atau peristiwa yang membuat kalian happy? Dapat kelas Larang Saku. Oh, itu happy sih. Iya. Iya, itu pasti semua akan happy kalau dapat uang saku. Bangun tidur langsung dapat uang itu kan kayak Iya. mimpi kah gitu ya. Kalau masnya sih kok masnya kayak kurang setuju ketika saya bilang semuanya hari ini happy. Apakah hari ini? Oh, enggak, saya juga ikutan happy. Itu happy. Iya, karena teman-teman kita kan happy juga. Oh, karena lihat teman-temannya happy karena ikut happy. Interviewnya ikut. Oh iya, emang sebelum lihat teman-temannya nggak happy? Iya enggak. Enggak. Iya, kurang happy. Kenapa mas kalau boleh tahu? Karena ini tadi mungkin bangunnya agak telat. Jadi apa ya? Wajar kayak ngerasa capek. Tidurnya malaman? Kebanyakan. Oh malahan? Iya. Tapi iya sih. Iya. Emang kalian tidurnya jam berapa? Kayaknya sekitar jam 11. Oh iya bisa seperti itu mas. Iya. Kalau bangunnya siang ini iya. Gak apa-apa. Mungkin nanti bisa diatur lagi di situ. Bisa Kak. Mungkin itu juga faktor kemarin masnya kecapean, jadi banyak kegiatan bisa jadi. Gak apa-apa. Kalau mbaknya nih senyum-senyum dari tadi ya sebelah sini ya saya lihat-lihat ya. Kenapa nih kalau boleh tahu? Ini dari saya sudah kenyang. Oh kenyang. Jadi udah sarapan nggak sih? Oh alhamdulillah. Jadi emang kalau udah kenyang, mbaknya langsung moodnya Iya, saya langsung 1000. Oh iya sih keren. Kalau mbaknya ini senyum-senyum deh. Sama sih. Gak bisa tambahan. Ya tadi habis andok. Oh kenapa mbak? Makan ayam. Karena ya favoritnya mbaknya. Enggak sih. Iya pasti kalau udah makan moodnya Iya. baik. Kalau di sini kan tidak makan juga. Belum. Belum. Oh, tapi moodnya baik-baik saja ya. Iya. Kalau lihat mbak-mbak yang di sebelah sini nanti bisa dijamin mood kalian akan sangat baik. Mungkin bisa ikut kenyang. Iya. Bisa jadi. Ya nanti kita nggak usah lama-lama mungkin ya karena kan anggota kelompok kita ada yang belum sarapan, jadi kayaknya kita nggak usah lama-lama karena kita juga hari ini masuk ke sesi kedua ya. Iya. Pertemuan kedua juga ya. Masih ingat kan nama-namanya? Masih lah ya. Masih. Makanya kita udah ngobrol-ngobrol panjang, kalian juga kelihatannya udah bondingnya udah dapet, terus udah nggak canggung lagi karena mungkin masing-masing dari kalian juga bukan orang yang tertutup gitu. Jadi kalian nggak canggung lagi, udah nggak ada tembok lagi antara kalian semua. Ya, jadi di sesi kedua ini kita itu masuk ke tahap peralihan dari yang kemarin kan kita pembentukan kelompok di mana kita ya kenalan lah kita itu lagi ngapain sih. Nah kalau tahap peralihan ini ya kita masuk ke tahap kedua setelah tahap pembentukan di mana kalian harus memastikan kalau kalian itu di dalam kelompok itu sudah perannya sudah jelas. Gitu ya. Kalian kan perannya di sini sebagai anggota kelompok, sebagai konseling juga. Ya jelas lah kalau kalian anggota kelompok ya berarti kalian harus mengikuti aturan yang ada di kelompok. Karena kita adalah konseling kelompok, kelompoknya itu kelompok konseling, jadi harus hubungannya nanti sama konseling. Kemarin juga sudah dijelaskan kan aturannya seperti apa, jadi ya mungkin nanti kita ulang sedikit saja. Makanya mungkin hari ini nggak usah lama-lama karena kita cuma mengulang aja dan memastikan apakah kalian itu sudah benar-benar siap untuk masuk ke sesi berikutnya. Sebelum kita masuk ke sesi berikutnya nih, karena kita sudah masuk ke tahap kedua, aku ingin tanya ke kalian, perasaan atau kesan kalian selama mengikuti konseling kelompok ini apa? Kalau boleh tahu bisa diceritakan dari
sini semangat jadi energinya Nyampe. iya nyampe ke saya gitu sih. Kan teman-temannya suportif ya. Iya seperti Iya. Kalau mbaknya? Kalau saya hampir sama, kayak saya juga merasa memiliki ruang untuk berbicara gitu. Terus teman-temannya juga selalu happy, jadi saya juga ikut happy. Nggak merasa sendirian. Sama ya. Kalau masnya? Sangat senang. Nah, kenapa mas kalau boleh tahu? Punya teman cerita. Oh iya. Itu saja. Itu bisa. Kalau mbaknya? Hampir sama aku, teman-teman cukup nyaman. Ya karena teman-teman tidak ada yang menghakimi. Oh gitu. Iya. Jadi semua sama ya. Kalau dari kesan dan kesannya kalian, kesannya aja ya. Kesan dari apa yang sudah kalian sampaikan sudah nyaman di sini kelihatannya ya. Ya, Nyaman, sudah merasa happy, punya teman baru, punya tempat cerita, jadi kalian merasa lebih bisa tenang gitu ya. Cuma karena tadi kalian itu menceritakan sesuatu yang baik-baik, kalau boleh tahu selama 2 kali pertemuan kita nih, apakah ada hambatan yang kalian rasakan? Misal, mbak ini, aku masih merasa mbak yang itu kok lain sama aku udah piye? Apakah ada rasa seperti itu? Atau mungkin ada kekhawatiran nanti aku masuk ke tahap berikutnya, aku mulai cerita-cerita masalahku, nanti aku dihakimi, bisa kayak gitu. Apakah kalian sekarang ini ada rasa kayak gitu dari mbaknya ini? Ada apa mbak? Mungkin kayak takut rahasia aku disebar gitu mungkin. Oh iya. Terus kayak agak canggung juga. Oh masih canggung juga. Tapi kelihatannya sebenarnya sudah terbuka kalian. Tapi rasa canggung tetap masih ada. Iya. Nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Kalau mbaknya? Ada sih kayak misal mau ke tahap berikutnya kayak mau cerita yang lebih dalam lagi tuh masih ada rasa iya nggak ya cerita nggak ya gitu. Oh iya. Oke. Gitu dulu. Kalau dari mbaknya ini Ada apa? kalau mau cerita itu masih takut kak, ini bisa dipercaya nggak sih teman-teman? Oh itu. Mm-mm. Kita aja. Kita Ya lagi. itu aja. Kalau masnya? Pengalaman saya mungkin di kegiatan pertemuan ini Kenapa? karena mungkin ada banyak bentrok Bentrok gimana? Kalau boleh tahu? jamnya. Oh, ada yang ini. Iya. Oh. Kalau untuk cerita, saya mungkin bisa pilih-pilih orang untuk bercerita. Oke. Jadi karena kalian tadi sudah menceritakan masing-masing hambatannya satu sama lain berbeda ya hari ini ya. Memang mungkin saya ingin mengingatkan sama seperti pertemuan kemarin kita kan sudah membuat komitmen, sudah membuat sumpah, juga sudah saya juga sudah menjelaskan etika-etika apa aja yang perlu kalian ikuti selama mengikuti konseling kelompok ya. Misal kayak tadi ada yang khawatir rahasianya ceritanya itu kesebar ke luar forum, ada juga yang khawatir masuk tahap berikutnya, banyak juga sama tadi ya. Sebenarnya sama ingin saya jelaskan adalah sebelumnya kita sudah membuat janji satu sama lain, kita sudah membunyikan sumpah juga bahwasannya apa yang kita sampaikan di forum ini tidak boleh sampai keluar forum ya kan? Jadi mungkin hari ini kita bisa memperkuat komitmen itu lagi, harus menjamin bahwasannya apapun yang kita lakukan di sini itu jangan sampai orang luar tahu ya. Jadi masing-masing dari kalian harus berjanji bukan cuma di dalam forum ini tapi pada diri kalian sendiri bahwasannya kalian juga punya rahasia, teman kalian punya rahasia. Alangkah baiknya yang tahu ya masing-masing dari kalian saja, jangan sampai keluar dari forum begitu ya. Untuk yang tadi masih khawatir ceritanya keluar tadi, ditenangkan dirinya ya, karena kita kan juga sudah membuat janji. Untuk tadi kakaknya yang masih khawatir ke tahap berikutnya ya. Oke, karena inilah makanya ada tahap kedua yang namanya tahap peralihan ini. Saya berharap kalian itu sudah benar-benar menyiapkan diri kalian untuk siap masuk ke tahap berikutnya. Kalau mbaknya tadi khawatir masuk tahap berikutnya, takut apa? Kalau sudah nyaman sih nyaman ya sama teman-temannya. Cuma
cerita masalah saya yang inti gitu. Kayak iya nggak sih, cerita nggak sih dari diri saya sendiri. Kalian tuh pelan-pelan kita lihat hari ini dan besok ya, karena sebenarnya tergantung sama siapa yang menggali pertanyaannya. Iya. Nanti ada saya dan teman-teman yang lain. Nanti mungkin hari ini masih ragu, tapi besok kalau udah dikasih pertanyaan, kalau udah diajak ngobrol serius, pasti nanti keceplosan. Everest keceplosan. Jadi sampean nggak usah khawatir, tadi juga sudah diulang berkali-kali, nggak usah khawatir ceritanya keluar forum. Kita sudah masing-masing berjanji, jadi sampai juga nggak usah khawatir kalau misal ada kekhawatiran dihakimi dan lain sebagainya, karena kita sudah berkomitmen lagi, balik lagi kita sudah mengucap sumpah. Kalau untuk masnya tadi masalahnya waktunya bentrok ya. Oke, mungkin untuk pertemuan berikutnya bisa diatur lagi mungkin ya jadwalnya ya. Iya, jadi nanti udah punya grup kan, ya kan, nanti kita komunikasikan di grup saja biar nanti bisa menyesuaikan lah waktu kalian itu luangnya kapan saja. Kita pastikan semua anggota itu waktunya pas luang ya, nggak bentrok sama kegiatan lain gitu ya. Untuk hari ini maaf ya Mas ya, mungkin berikutnya nanti bisa kita perbaiki lagi jadwalnya. Oke, tadi kalian sudah menceritakan hambatannya kalian, saya juga sudah meyakinkan kalian lagi ya. Pokoknya saya harap apapun kekhawatiran yang kalian rasakan ini pelan-pelan dihilangkan ya, karena saya akan turun tangan juga untuk menjamin apapun yang kalian khawatirkan tadi, gitu ya. Selanjutnya itu saya ingin tanya apakah masing-masing dari kalian itu ada yang punya konflik satu sama lain? Nggak ada, sudah aman ya untuk ini ya. Oke, alhamdulillah kalau sudah aman. Mungkin saya ingin mengulang lagi supaya lebih jelas tujuan kita melakukan konseling kelompok. Ya. Masih sama seperti penjelasan saya di minggu sebelumnya. Konseling kelompok ini tujuannya itu untuk membantu kalian menyelesaikan masalah, mencari masalah, atau mengembangkan diri, atau mencegah masalah. Yang dilakukan itu secara berkelompok agar solusinya itu juga bisa dilakukan secara berkelompok. Gitu. Tujuannya seperti itu. Untuk komitmen masih sama seperti kemarin, kerahasiaan yang pasti, saling menghormati, tidak boleh menghakimi. Itu yang saya tekankan mulai minggu kemarin sampai selesai sesi konseling kelompok, berapapun sesinya, itu yang saya tekankan bahwa kalian itu sudah mengucapkan sumpah, sudah mengucapkan janji, kalian tahu komitmennya apa saja. Saya harap kalian bisa memegang janji itu untuk diri kalian sendiri maupun untuk kelompok. Untuk aturan-aturan juga sudah saya jelaskan tadi, seperti kerahasiaan, tadi harus menjaga kerahasiaan, tidak boleh sampai bocor keluar forum, dan juga apa lagi? Harus saling menghormati, tidak boleh memotong pembicaraan teman ketika menjelaskan atau menceritakan pengalamannya. Itu aturan-aturan yang sudah dijelaskan berkali-kali ya. Jadi mungkin sekarang saya ingin tanya ke kalian, apakah masih ada keraguan setelah saya menggarisbawahi apapun yang sudah saya sampaikan tadi? Sudah dikurang ya, nggak apa-apa. Yang pasti, yang penting itu kalian sudah nyaman satu sama lain dulu, tidak ada konflik juga dari kalian, sudah mulai muncul rasa percaya satu sama lain, itu sudah menjadi bekal yang cukup untuk masuk ke sesi berikutnya. Sekarang untuk yang terakhir kalinya saya ingin tanya, apakah kalian semua siap untuk masuk ke sesi berikutnya? Siap. Siap. Oke, siap ya. Semua siap. Oke, alhamdulillah karena semua sudah siap. Jadi untuk pertemuan berikutnya kita bisa langsung masuk ke sesi ketiga, yaitu ya besok lah nanti kita spill sesinya. Karena hari ini saya cuma ingin menyampaikan itu dan meyakinkan kalian, ingin meminta kejelasan kalian apakah sudah siap atau belum. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Apakah mungkin ada yang ingin disampaikan? Sudah Belum ada, sudah cukup ya. Oke, alhamdulillah karena semuanya sudah siap. Hari ini mungkin kita bisa akhiri lebih awal biar Mbak dan Masnya juga bisa sarapan. Ya.
semoga gak ada yang sakit sampai pas ada kelompok kita selesai. Oke? Iya. Mau tetap di sini atau mau langsung pulang?